Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, NPM 181040396. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Minder Bintang Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan cita rasa tetap tidak berpengaruh pemilihan lokasi pada kafe, magang, kopi. Di sini latar belakang masalahnya itu pada zaman globalisasi saat ini banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis modern. Perubahan yang terjadi ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, gaya hidup dan pola pikir masyarakat berkembang yang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Dengan adanya kemajuan dan perubahan tersebut, secara tidak langsung masyarakat dituntut untuk dapat mengimbanginya. Perusahaan yang ada di masa kini sedang dihadapkan pada suatu kondisi persaingan sengit. Hanya perusahaan yang berorientasi pada konsumen yang berhasil menarik konsumen. Seiring dengan perkembangannya dunia usaha yang besar, banyak sekali bermunculan produk, barang, dan jasa yang menawarkan berbagai kelebihan dan keunikan dari masing-masing produk dan jasa tersebut. Akibatnya membuat konsumen mempunyai banyak pilihan dalam menggunakan produk, barang, dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Tetapi untuk produsen ini merupakan suatu ancaman, karena ketika semakin banyak produk, barang, dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat, maka semakin ketat pula persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis. Salah satunya persaingan yang sering terjadi adalah persaingan di bidang food and beverage. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha-usaha yang baru maupun yang sudah lama, sejak yang hadir dengan keunggulan dan kelebihan masing-masing. Meningkatnya kafe di berbagai tempat mencerminkan hasil dari permintaan pasar yang memang juga meningkat. Pada saat ini kafe sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh kehidupan manusia. Akibat keberadaan kafe sudah semakin tinggi, dana aktivitas kerja yang padat, dan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat menghabiskan waktu di luar rumah, yang mengakibatkan masyarakat mencari sesuatu yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor kualitas pelayanan berpengaruh kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan merupakan ciri serta sifat satu pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan dinyatakan atau tersirat. Produsen dapat memberikan kualitas bila pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Dengan pelayanan yang diberikan karyawan dengan baik dan mempengaruhi tingkat kenyamanan, sehingga mengakibatkan kepuasan konsumen meningkat pula. Dari kepuasan pelanggan merupakan suatu yang harus diutamakan oleh perusahaan demi keberlangsungannya usaha. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, Cafe Mandel Cafe selalu memperhatikan faktor-faktor bauran kemasan seperti strategi pelayanan dan cita rasa yang ditawarkan agar dapat menarik pelanggan. Menyadari peran dan pengaruh kepuasan pelanggan, Cafe Mandel Cafe berupaya mencari cara dapat menciptakan kepuasan pelanggannya. Oleh karena itu, kafe tersebut dituntut memperhatikan kerja dan etika melalui strategi pelayanan dan hiburan yang ada agar dapat memberikan kepuasan dan penekanan mood kepada pelanggan. Hal ini dapat dianggap penting oleh kafe tersebut, sehingga perlu dievaluasi kembali tentang beberapa besar pengaruhnya terhadap para pelanggan dan berbagai dasar dalam mencapai kepuasan pelanggan dan kemajuan usaha. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, harus diberikan pelayanan lebih baik terhadap pelanggannya. Dalam pelayanan sebaiknya selalu tepat waktu agar para pelanggan dapat merasa puas dan tetap setia. Ujar dari Januar Effendi, Panjaitan.
tahun 2016. Untuk cita rasanya tersendiri, suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan begitu maka produsen dapat bersaing di pasaran, sehingga menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan dan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Cafe Model Coffee berusaha menciptakan produk kopi yang memenuhi standar rasa Nusantara sehingga bisa dinikmati dan disukai oleh seluruh masyarakat. Kafe tersebut mengembangkan cita rasanya dengan survei kepada pelanggan menanyakan bagaimana rasa dan bagaimana saran untuk cita rasa agar sesuai dengan lidah pelanggannya. Cita rasa berhubungan langsung dengan apa yang ditawarkan oleh pemilik kafe kepada pelanggan. Sejalan pendapatnya Virana Dewi pada tahun 2008, rasa dapat digunakan pemasaran menawarkan produk dengan upaya mengasosiasikan rasa tersebut dengan para konsumen, sehingga jika semakin nikmat rasa, tekstur yang pas, dan juga memiliki aroma yang sedap karena dari bahan asli, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan hipotesisnya. Di sini landasan teori yang pertama ada kualitas pelayanan. Faktor kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan merupakan ciri-ciri serta sifat suatu pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Produsen dapat memberikan kualitas bila pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Dengan pelayanan yang diberikan karyawan dengan baik akan mempengaruhi tingkat kenyamanan sehingga mengakibatkan kepuasan konsumen meningkat pula. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Ujar dari Jeep Tono tahun 2001. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan atau service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut pelayanan atau perusahaan. Jika yang diterima atau dirasakan atau preferred service sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan, maka kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen sendiri. Yang kedua ada cita rasa. Untuk cita rasanya tersendiri, suatu perusahaan dapat mengeluarkan produk sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan begitu maka produk dapat bersaing di pasaran sehingga menjadi konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Cita rasa merupakan suatu cara pemilihan ciri minum yang harus diberikan kepada rasa atau testi minuman tersebut. Cita rasa merupakan atribut minuman yang meliputi penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu. Yakni rasa, penciuman, perubahan, penglihatan, dan pendengaran dari Stanner dan Butzer tahun 2009.
rasa sendiri merupakan hasil kerja pengecapan rasa taste buds yang terletak di lidah, pipi, tenggorokan ataupun mulut, yang merupakan bagian dari cita rasa. Pada usia lanjut, pengecapan rasa manusia dapat berkurang jumlahnya, sehingga memerlukan lebih banyak bumbu untuk menimbulkan cita rasa yang sama. Untuk meningkatkan cita rasa seringkali digunakan bahan tambahan minuman atau cita rasanya. Dikemukakan oleh Drummond dan Brewer tahun 2010. Ada kalanya minuman tersedia tidak mempunyai bentuk yang menarik meskipun kandungan gizinya tinggi. Dengan arti lain, kualitas dari suatu produk minuman sangat ditentukan oleh tingkat kesukaan konsumen terhadap minuman tersebut. Umumnya pengelola minuman selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik. Kualitas minuman merupakan keseluruhan sifat-sifat dari minumannya tersebut yang berpengaruh terhadap konsumen. Definisi bahan minuman tambahan merupakan bahan yang ditambah dengan sengaja ke dalam minuman dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, flavor, dan memperpanjang daya simpan. Yang ditemukan oleh Grow dan James pada tahun 2010. Yang ketiga itu ada pemilihan lokasi. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Memiliki pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang atau spatial order. Suatu kegiatan ekonomi, pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategi menjadi salah satu faktor penting sangat menentukan keberhasilan suatu usaha dalam memilih lokasi usahanya. Pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha sendiri. Terus selanjutnya yang keempat ada kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller dalam Doni Junip Priyansah tahun 2017 menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atau kinerja dan harapan, jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Jika kerja melebihi harapan, maka pelanggan akan amat puas atau senang. Aspek-aspek Islam atau ekonomi Islam tentang strategi pelayanan, cita rasa, dan pemilihan lokasi, yaitu yang pertama, strategi pelayanan dalam sebuah bisnis Islam tentunya dilandasi oleh beberapa hal pokok yang meliputi kepribadian yang amanah, terpercaya, serta mengetahui dan tampil yang bagus. Adapun hal tersebut yaitu amanah dan ilmu yang kemudian diraihkan dalam perspektif Islam bagi berikut. Yang pertama, sidik, yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan sebagian macam transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu, mengikutkan timbangan dan perbaikan kualitas menyebabkan kerugian yang sesungguhnya. Nilai sidik di samping kemapahan uji, ikhlas, serta memiliki kesenangan emosional, kesinambungan emosional dalam suatu pelayanan harus memiliki sifat jujur pada nasabah. Selain itu, kreatif, berani, dan percaya diri jika mencerminkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang bisnis yang baru. Prospektif dan berwawasan masa depan, namun tidak mengambil prinsip kekinian. Terus yang kedua, dalam perspektif ekonomi Islam itu ada cita rasa. Al-Quran membuat
kasus yang paling tegas untuk makanan yang baik dan untuk menghubungkan kewajiban itu dengan aturan berpuasa. Aku memberikan perintah untuk makan kulu 28 kali, istilahnya yang diberkelin, dan dengan akar kata ini akal muncul dari 108 kali, dan mereka sering dikaitkan dengan al-thayyibat atau hal-hal yang baik. Kata sifat tayyib muncul 13 kali dalam teks suci, dan tayyib kata nominal jamak muncul 20 kali. Akan tetapi walaupun tayyib sering diterjemahkan hanya sebagai baik dan berfaedah, digunakan dalam Al-Quran menggunakan berbagian makna. Dalam buku tentang konsep-konsep seperti itu dalam Al-Quran, Sarjan Toshihiko Izutsu mendefinisikan thayyib sebagai sangat menyenangkan dan manis. Setelah itu, istilah ini biasanya diterapkan pada pewangian, minuman, dan makanan, tapi juga dapat digunakan untuk melukis angin sebagai menguntungkan atau tanah sebagai subur. Dalam beberapa diskusi, thayyib juga merupakan hal yang Arab, para Islam, serta orang-orang Yahudi dan Kristen mungkin telah melarang, tapi bahwa Tuhan membuat halal untuk umat Islam dengan demikian menunjukkan kebaikan ilah pada makhluknya terhadap orang-orang beriman. Para ahli fikih juga menerka bahwa makanan thayyib harus dibeli dengan thayyib atau penghasilan uang halal. Dalam sumber-sumber lain, thayyib definisikan sebagai kebalikan dari khatib atau busuk, buruk, duljana, tidak murni, menjijikan, dan najis, tidak murni atau kotor, yang harus dihindari oleh umat muslim. Kemurnian ritual dan kata luas dilaksana doa setidaknya dalam wacana modern bahwa mengonsumsi makanan thayyib halal baik untuk tubuh dan agama. Kalakian berdebat klasik hal ihwal ini masih kabur dan tidak juntrungannya. Istilah-istilah penting didefinisikan melalui referensi atau samalian. Thayyib ada halal dan halal adalah thayyib, dan thayyib dan tahir adalah kebalikan dari khatib atau najis. Yang ketiga, dalam perspektif Islam ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-segi negatif dan dapat lokasi dengan paling banyak faktor-faktor positif, sebagai dalam Al-Quran tersebut dalam surat An-Nisa ayat 85, yang artinya barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan atau pahala daripadanya, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian atau dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Quran surat An-Nisa ayat 85. Merujuk pada ayat di atas, suatu perbuatan yang memberikan kebaikan pada orang lain, maka seorang akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang hamba untuk memberikan suatu manfaat yang buruk kepada orang lain, maka hamba tersebut juga akan menanggungnya. Jika pemilihan lokasi harus memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar, karena hal tersebut secara langsung berdampak positif terhadap usaha yang dijalankan di tempat tersebut. Hipotesis dalam proposal ini yaitu pengertian dari hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena mesti harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran sementara yang akan diuji kebenaran dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan adanya hipotesis menjadi landasan dasar bagi penelitian untuk melakukan penelitian lebih luas untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang berbasis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan cita rasa, tapi tidak berpengaruh pemilihan lokasi pada Coffee
penulisan berhipotesis bahwa kualitas pelayanan dan terasa pada kafe Mandala Coffee benar adanya pengaruh dari segi pelayanan yang terasa dan tidak berpengaruh atas pemilihan lokasi dikarenakan dari konsumen sendiri mereka lebih mementingkan pelayanan dan cita rasa dan aroma khas dari kopi yang disediakan walaupun lokasi kafe tersebut termasuk sepi pelintas pada waktu malam hari. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian di sini, metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam aktivitas ilmiah untuk memperoleh dengan tujuan dan gunaan tertentu. Metode ilmiah adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, artinya suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau pengetahuan yang dilaksanakan. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di dalamnya diperoleh dari lapangan, baik berupa lisan maupun tulisan atau dokumen. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memenuhi fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian dan menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis isi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dapat dimaksud untuk menguji hipotesis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat. Ataupun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah metode atau cara-cara dapat menggunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik atau cara metode menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tapi hanya dapat dilihat menggunakan melalui angket, wawancara, pengamatan, uji tes, dokumentasi. Penelitian dapat digunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Metode penelitian itu yang pertama itu lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penelitian mengambil lokasi penelitian di kafe Mandala Coffee. Jenis usaha yang bergerak di sektor kuliner, kafe dan resto. Alamat kafe tersebut terletak di Jalan Pagar Alam nomor 31 Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dilihat dari kestrategisan tempat, kafe Mandala Coffee letaknya kurang strategis karena sejalan yang sepi pada waktu malam dan kurangnya pencahayaan di sepanjang jalan. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulisan menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu observasi atau pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Observasi atau pengamatan, perhatian atau pengawasan lalu wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu metode atau teknik untuk memperoleh informasi atau data dari interview atau informan dengan wawancara secara tatap muka atau langsung. Yang ketiga ada dokumentasinya. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen, rapat, dan yang lainnya. Terus yang terakhir itu ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah menggunakan data kualitatif, yaitu hasil dari survei lapangan. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.